Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Anandika Dwijaya, spesialis radiologi dari bagian radiologi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai konvensional radiologi pada respiratory system. Kalau misalnya pada pengantar sebelumnya kita mempelajari tentang kardiologi, maka kita akan lengkapkan pembacaan fototoraksnya pada saat ini untuk mengenai sistem respiratorinya. Ya, oke. Jadi tetap cara yang sama ya, kita hidupkan eliminator, cek identitas, kemudian kita lihat waktu pengambilan gambar dan kita nilai bagaimana posisi marker dan kekuatannya. Kemudian kita lihat adekuasinya seperti kita pelajari pada materi yang sebelumnya. Nah, sehingga mengingatkan saja ada penetrasi, inspirasi, rotasi, magnifikasi, dan angulasi. Jadi ini bisa dibaca kembali ya nanti atau dilihat daripada kuliahnya. Jadi ini caranya penetrasi ya, kemudian juga inspirasi, rotasi, kemudian dia magnifikasi dan angulasi. Nah, kalau misalnya kita sudah belajar tentang kardiologi, maka kita secara pada fototoraks secara umum ya. Nah, untuk pada secara umum kita mengenal pembacaan fototoraks. Ada beberapa sistem dibilangkan bahwa ada yang bilang dari medial keluar, dari luar ke medial, tapi akan lebih baik jika kita lebih ke sistematis dengan cara mengingat adalah pembacaan dari A sampai I, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, apa saja. Itu akan ada yang untuk membantu kita dalam sistematis mengevaluasi atau membaca fototoraksnya. Yang pertama adalah airway, ya. Airway itu mengenai trakeanya. Jadi ada gambaran ini, pipa warna hitam ini yang terisi oleh udara. Apakah letaknya di bagian tengah? Apakah ada deviasi? Tertarikkah ke sisi mana? Terdorongkah ke sisi mana? Maka itu nanti harus kita lihat dari airway-nya. Ya. Kemudian adalah yang B itu bone dan soft tissue, mengenai tulang-tulang dan soft tissue-nya. Kira-kira apakah ada fraktur? Apakah ada proses metastasis? Apakah ada kelainan di soft tissue-nya, misalnya apakah ada area lucent seperti adanya emfisema subcutis, apakah ada masa-masa soft tissue misalnya di daerah leher atau di daerah payudaranya atau di daerah dinding dadanya. Nanti kita bisa nilai di bagian yang B. Yang C ini adalah cardiac silhouette. Ya, ini secara sebenarnya cardiac silhouette ini berhubungan dengan pembacaan foto yang kardiologi. Bisa kita masukkan pembacanya di bagian cardiac silhouette ini, tapi secara umum yang kita nilai adalah cardiothoracic ratio-nya. Tapi sebelum kita nilai cardiothoracic ratio-nya, kita harus tahu dulu proyeksinya ya. Karena apakah ini ada magnifikasi apa tidak. Karena kalau ada proyeksi AP, kita harus curiga adanya, kita harus tahu bahwa adanya magnifikasi sehingga untuk perhitungan CTR-nya harus ada diperhitungkan yang tambahannya ya. Kemudian yang D, diafragma. Nah, diafragma ini kita melihat daripada sinus-sinusnya atau sudut-sudutnya. Ada 4 sinus, yaitu adalah phrenicocostalis dan phrenicocardialis, kanan dan kiri. Ya, phrenicocostalis artinya adalah sudut yang dibentuk oleh costa dan phren. Phren itu diafragma. Jadi dia antara costa dan phren. Jadi ada sinus costophrenicalis, ini adalah yang ini, phrenicocostalis baik yang kanan maupun yang sisi sebelah kiri. Kemudian ada phrenicocardialis, ya antara phren dan kardia. Jadi ini adalah sinus phrenicocardialis. Yang kira-kira ini sudutnya tajam atau tumpul. Normalnya dia akan tajam. Kalau misalnya terjadi penumpukan, terus misalnya ada lesi atau adanya cairan di situ, maka dia akan membuat sinusnya menjadi tumpul, ya. Yang E adalah edge of heart. Edge of heart ini artinya batas-batas jantung tadi. Ya kita lihat tadi, kira-kira ada jantung yang membesar nggak? Ini berhubungan juga dengannya pembacaan yang kardiologi ya. Jadi adakah pembesaran batas jantung kanan, apex jantungnya ada grounded apa tidak? Itu di bagian yang E. Ya. Yang F adalah yang utama rata-rata dari foto-foto toraks. Karena kita melihat adalah field of lung atau lapang parunya. Ya. Ada tidaknya konsolidasi atau kelainan-kelainan pada parunya. Yang G adalah gastric bubble. Gastric bubble itu adalah gambaran udara di dalam gaster yang menandakan bahwa itu sisi sebelah kiri. Ya, ini sebenarnya penting karena kalau misalnya pada pasien-pasien dengan situs inversus ya, yang keadaan organ dalamnya terbalik, maka terkadang kita bisa melihat gastric bubble di sebelah kanan. Tapi harus kita tahu bahwa gastric bubble itu berada di subhemidiafragma, di bawah hemidiafragma sebelah kiri. Kemudian yang H itu hilusnya tadi, kira-kira ada pembesaran apa tidak ya. Ini bisa juga berhubungan dengan yang tadi bagian kardiologi. Yang terakhir adalah I. Ini adalah instrumen. Apa kira-kira alat apa saja dipasang? Contohnya apa saja? Misalnya dipasang endotracheal tube, apalagi dipasang daripada pacemaker,
Apalagi misalnya terpasang pada fraktur kosta terdapat internal fiksasi, maka itu tetap harus kita laporkan juga ya. Yang penting kita tahu bahwa A sampai I adalah sistematika dalam pembacaan fototoraksnya. Nah, untuk lapang paru tadi, pada umumnya dia akan dibagi menjadi tiga. Adanya upper, mid, dan lower. Nah, terkadang pada beberapa textbook disebutkan bahwa terdapat area khusus disebut dengan yang bagian apex. Tapi secara umum dibagi tiga, upper, mid, dan lower. Ya, baik sisi kanan maupun yang kiri. Oh iya, satu lagi. Untuk pembacaan fototoraks, jangan lupa bahwa sisi sebelah kanan adalah yang di sebelah sini ya. Jadi ingat aja pembacaan kaki. Jadi kanan dan kiri. Jadi jangan bingung lagi. Ini sisi sebelah kanan atau sisi sebelah kiri. Kita lihat pada kasusnya. Nah ini kalau misalnya kita lihat ada foto toraks. Kemudian secara kasat mata ya nampak ini ada lebih putih di bagian paru sebelah kanan. Tapi bagaimana cara melaporkannya ya seperti tadi kita jangan lupa identitas tanggal ya kemudian dia posisi marker dan adekuasinya cukup apa tidak. Kemudian kita contoh pembacaannya. Nah, kita bisa lihat di sini, kita melihat dari airway-nya. Airway-nya tidak nampak deviasi, letaknya di tengah, tulang-tulangnya bagus, nggak ada gambaran fraktur. Gambaran kardiak kardiak siluetnya, gambaran jantungnya tidak membesar, setera di bawah 50%. Diafragmanya juga tajam, ya, sinus-sinusnya. Batas-batas jantungnya juga tidak ada pembesaran, tidak ada gambaran siluet sign. Kemudian ada pada lapang parunya yang F yang bermasalah. Yang F-nya itu ada tampak gambaran konsolidasi. Konsolidasi ini corakannya warna putih tadi ya. Konsolidasi di parahilar dan parakardial kanan. Untuk gastric bubble-nya nampak di sebelah kiri ya. Hilusnya juga yang sebelah kiri, yang kiri nggak ada masalah. Tapi yang sebelah kanan dia tertutup oleh konsolidasi tersebut. Untuk instrumen tidak tampak ada gambar instrumen. Maka ini adalah cara mendeskripsikannya. Maka kalau misalnya kita ikut daripada pembelajaran ya bahwa gambaran konsolidasi di paru, maka kita diagnosis sebagai pneumonia. Seperti itu, ya. Contoh yang lain, ini kita bisa lihat foto toraks, ya, ternyata ya sama seperti tadi, ada gambaran yang lebih putih, tapi gambaran tidak sama seperti yang contoh yang pertama. Kita lihat bahwa dia lebih ke arah lateral dan di arah sisi bawah. Bagaimana cara menginterpretasinya? Tetap sama, identitas tanggal dan lainnya. Kemudian kita lihat pembacaan foto sistematikanya ya. Pada RW-nya dia tertampak deviasi, pada B-nya bunda soft tissue tertampak fraktur atau metastasis, kardiak siluetnya juga di bawah 50%, diafragmanya kalau kita lihat bahwa di sini dia tampak tumpul ya, dia karena ada perselubungan baik yang di sebelah kanan maupun yang di sebelah kiri. Tapi kalau misalnya kita lihat perselubungannya ini, dia tampak lebih dominan di sebelah kanan ya. Yang E, siluetnya negatif, batas jantungnya tidak ada membesar. Ya, tadi V offline kita lihat bahwa bukan konsolidasi, yang kita lihat adalah perselubungan. Ya. Kemudian ada gastric bubble-nya, nampak di sebelah kiri. Ya, hilusnya tampak baik. Dan instrumen tertampak dipasang instrumen. Jadi kalau misalnya kita lihat ada perselubungan, contoh seperti gambar ini ya, di sini kita bisa melihat ada gambaran meniscus sign, maka pikirkan itu ke arah suatu gambaran efusi pleural. Jadi bisa efusi pleural bilateral ya. Contoh yang ketiga, ini pada kita bisa lihat bahwa nampaknya kesannya kok nampak lebih hitam yang sebelah kiri ya dibandingkan sisi sebelah kanan. Maka nanti kita harus bisa menginterpretasikannya. Tetap sama, kita menilai identitas tanggal dan lainnya. Kemudian kita pada sistematikanya. Ya, yang pertama RW-nya. RW-nya itu kesannya tampak terdorong sedikit ke arah ke kanan, ya. Kemudian tulang dan soft tissue tampak baik, nggak ada gambar fraktur. Untuk kardiak siluetnya dia kurang 50%, tidak membesar, tapi dia terdorong ke sisi kanan. Kemudian dia juga diafragmanya yang sinus kostalis yang kanan tampak baik, tapi kesannya yang kiri nampak lebih tajam, ya, lebih dalam. Kemudian yang E adalah batas jantungnya, tidak ada gambaran siluet sign ya. Tapi pada offlangnya kita bisa lihat bahwa ada tampak kolaps lapang parunya ya sebelah kiri ya. Jadi nampak lebih hitam disertai dengan area lucens. Jadi nampak area yang lebih hitam di hemitoraks sebelah kiri dengan pleura visceral line. Pleura visceral line dia yang ini, yang garis di atas. Jadi ini adalah gambaran jantungnya. Ya, ini adalah gambaran batas pleuranya. Jadi yang bagian putih ini adalah bagian paru yang mengalami kolaps. Ya, untuk gastric bubble dia nampak di bagian bawah, kemudian dia juga ada gambar hilus yang kanan tampak baik, tapi yang kiri tertutup oleh paru yang kolaps, tapi tidak ada terpasang instrumen. Jadi kalau kita belajar daripada kuliahnya, maka ini adalah gambaran adanya pneumotoraks di sebelah kiri. Nah, itu saja untuk mengenai pembacaan foto toraksnya ya, referensi tetap sama.
baca dari learning radiologi, core radiologi juga, ataupun yang lainnya, ya. Sehingga nanti untuk pembacaan daripada fototoraks ini diharapkan dia saling apa ya, berkesinambungan antara pembaca fototoraks untuk di kardiologi dan pembaca fototoraks di respiratori. Karena untuk pembaca fototoraks tidak bisa melihat daripada satu sistem saja, harus keduanya. Yang penting kita tahu bagaimana sistematika secara umumnya, baik dari A sampai I tadi, dan kalau untuk khusus jantung, terutama misalnya ada pasien-pasien dengan kecurigaan keterlibatan penyakit jantung ya, maka nanti kita bisa nilai atau kita bisa mendeskripsikan gambaran jantungnya lebih spesifik. Oke, itu saja untuk mengenai materi kita pada saat ini, mengenai pembaca fototoraks untuk sistem respiratori. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.